Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau berbagi resep makanan atau cemilan jadul yang rasanya enak banget. Ini dia bubur campur ala Dapur Naima. Untuk bubur campur yang aku buat kali ini itu terdiri dari sagu mutiara, bubur putih dan juga bubur hijau. Dan ini kita siram dengan kuah kinca yang pasti rasanya itu enak banget ya. Untuk bubur putih dan bubur hijaunya itu gurih santannya berasa banget, pas gitu ya, nggak bikin enak. Dan juga ini teksturnya super duper lembut banget, sagu mutiaranya juga lembut banget, buburnya yang gurih ditambah dengan kuah kincanya itu yang manis, ini cocok banget. Dan cara buatnya juga gampang banget ya, ini tuh anti ribet, jadi ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau dijadikan ide takjil saat bulan puasa, ini pas banget. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, langkah pertama aku akan buat sagu mutiaranya dulu. Sudah aku siapkan panci dan ini kita masukkan, kita tuangkan aja 1 liter air. Ini kita masak dan kita didihkan. Ini kita tutup aja ya supaya lebih cepat mendidih gitu. Dan kalau sudah mendidih, ini kita buka dan kita masukkan sagu mutiaranya. Di sini aku bikin sagu mutiaranya itu sebanyak 100 gram atau 1 bungkus. Gak perlu diaduk, kita tunggu aja sampai mengapung. Kalau udah mengapung, baru kita aduk seperti ini. Dan ini kita didihkan selama 5 menit. Kalau udah 5 menit, ini kita tutup dan kita matikan api kompornya. Dan ini kita diamkan selama 30 menit. Jangan dibuka ya. Kalau udah 30 menit, ini kita buka dan kita aduk dulu seperti ini. Ini hasilnya ya, jadi ini belum matang banget. Dan ini masih ada bagian putihnya di bagian tengah gitu. Jadi ini akan kita masak lagi, kita nyalakan lagi api kompornya. Sebelumnya ini aku tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir dan 1 lembar daun pandan. Kemudian tinggal kita masak lagi sampai mendidih. Kalau udah mendidih, ini kita masak lagi, kita diamkan aja mendidih seperti ini selama 7 menit. Kalau sudah 7 menit mendidih ini, kita tutup lagi dan kita matikan lagi kompornya. Kemudian kita diamkan lagi sekitar 10 menitan. Dan ini dia sudah kita diamkan sekitar 10 menitan. Ini udah matang ya sagu mutiaranya. Dan di bagian tengahnya udah nggak ada lagi bagian putih-putihnya. Ini udah matang, kalau udah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat bubur sumsum pandan atau hijaunya. Di sini aku masukkan 800 ml santan. Air santannya ini aku dapatkan dari 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml dan ditambahkan air hingga takarannya itu 800 ml. Kemudian masukkan 100 gram tepung beras dan juga 200 ml jus pandan. Jus pandannya ini didapat dari 5 lembar daun pandan yang di blender dengan 200 ml air. Bisa juga kalau mau dicampur dengan daun suji biar hasilnya itu lebih hijau. Dan kalau nggak ada, bisa menggunakan pasta pandan aja, itu juga boleh. Kemudian ini kita aduk dulu, kita campurkan dulu hingga rata. Semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata ya. Nah, kalau menurut kalian warnanya itu masih kurang hijau atau kurang pekat, boleh aja ditambahkan dengan sedikit lagi warna hijau atau perisa pandan. Ini opsional aja ya. Lanjut ini kita aduk-aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Setelah adonan pandan sudah tercampur rata, lanjut kita masak. Untuk api kompornya kita gunakan api sedang cenderung kecil ya. Kita masaknya sambil diaduk-aduk supaya nggak gosong bagian bawahnya. Nah, ini kita masak adonan hingga adonan mendidih, mengental, meletup-letup, dan warnanya itu mengkilap.
Jadi ini kita aduk-aduk terus ya, jangan ditinggal. Nah ini bisa dilihat adonan pandannya itu udah matang, warnanya udah mengkilap, meletup-letup, mengental seperti ini. Ini udah cukup ya, kita matikan api kompornya dan langsung aja kita angkat. Kalau sudah, selanjutnya kita akan buat adonan bubur sumsum putihnya. Bisa kita siapkan wajan, lalu kita masukkan 800 ml air santan kekentalan sedang. Ini aku dapat dari 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml dan aku tambahkan air hingga takarannya itu 800 ml. Masukkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu, 80 gram tepung beras, dan supaya rasanya itu lebih balance, aku tambahkan juga setengah sendok teh garam. Dan biar tambah wangi, aku tambahkan juga dengan kurang lebih 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah adonan putihnya udah kecampur seperti ini, lanjut kita masak aja ya. Untuk masak adonan putihnya ini, kita gunakan api kompor sedang cenderung kecil. Untuk caranya sama aja. Kita masak adonan hingga warnanya mengkilap, mengental, meletup-letup, atau hingga matang. Nah, kelihatan ini adonan putihnya juga udah mengkilap matang seperti ini. Ini udah cukup ya, bisa kita matikan api kompornya. Selanjutnya langsung aja kita angkat dan ini sudah siap untuk kita sajikan bersama dengan bubur yang lainnya. Oh iya, nanti untuk kuah kincanya aku bakal kasih resepnya itu di link deskripsi karena aku pakai resepnya itu sama kayak yang aku pakai saat buat jongkong. Siapkan aja piring yang agak cekung seperti ini. Boleh juga menggunakan mangkok atau kemasan yang siap untuk dijual, itu bebas aja. Masih panas-panas, ini langsung aja kita sajikan bubur campurnya. Kita ambil dulu yang pertama bubur sumsum putihnya. Ini kita taruh aja langsung di atas wadahnya seperti ini. Terserah ya banyaknya mau seberapa. Udah cukup, lanjut kita tambahkan bubur sumsum yang warna hijaunya seperti ini. Dan untuk bubur sumsum yang warna hijaunya ini agak sedikit ngeset ya, karena tadi aku tinggal untuk buat bubur sumsum putihnya dulu. Tapi ini nggak apa-apa, nggak ngaruh sama sekali, teksturnya itu tetap lembut, lumer banget. Bubur sumsum hijaunya udah, lanjut ini tinggal kita tambahkan aja sagu mutiaranya. Nih bisa dilihat ya, paduan warnanya itu cantik banget antara putih, hijau, dan merah kayak gini. Sagu mutiaranya juga bisa dilihat ini tuh udah lembut banget. Dan terakhir jangan lupa kita tambahkan kuah kincanya. Kalau mau tambah sedep lagi bisa banget ya kalau kalian mau tambahkan dengan kuah santan gitu yang cair. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, kayak aku gini tuh rasanya udah enak banget dan juga bikin nagih. Terakhir, supaya hasilnya itu tampilannya lebih cantik, aku tambahkan aja dengan potongan daun pandan di tengahnya seperti ini. Dan kalau udah, berarti bubur campurnya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bubur campur ala dapur Naima. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya simple, praktis, gampang banget. Walaupun kita bikin 3 varian tapi tetap cepet banget ya, anti ribet. Untuk hasilnya bisa dilihat ini warnanya cantik banget. Perpaduan ada putih, hijau, dan warna merah dari sagu mutiaranya itu. Cantik banget dan pastinya ini bikin menarik ya. Untuk teksturnya jangan ditanya, ini lembut banget dan pas dimakan lumer. Ditambah dengan tekstur dari sagu mutiaranya yang ada sedikit kenyal-kenyal, itu enak banget. Untuk rasanya jangan ditanya, perpaduan dari gurih santan dan manis kuah kincanya itu the best banget. Ini ya cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau ide takjil nanti saat bulan puasa. So kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.